Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Zulfiani, mahasiswi dari Manajemen FEB Unri. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Manajemen Resiko, yaitu membuat video resum tentang beberapa materi. Nah, materi yang pertama yaitu tentang investasi reksadana. Nah, ketika kita ingin berinvestasi di reksadana, maka langkah-langkahnya yang pertama yaitu mulai saja dulu dengan cara membuka rekening akun reksadana. Nah, ketika kita ingin membuka akun itu, sebaiknya kita melakukannya itu secara online, karena itu prosesnya lebih mudah. Kita bisa mendownload aplikasi yang bisa menghubungkan kita dengan berbagai fitur tentang reksadana. Yang pertama yaitu aplikasi yang bernama Bareksa. Yang kedua Ajaib, Bibit, atau Tanam Duit. Nah, di situ kita bisa untuk membuat akun ketika kita ingin bergabung pada investasi reksadana. Selanjutnya, untuk pemula beli reksadana pasar uang atau RDPU. Nah, kita bisa mulai dengan menggunakan dana awal yaitu 100.000. Jika kita membeli saham nih pada jam 12 siang, maka akan transaksi kita akan diproses pada hari itu juga. Nah, dan jika kita bertransaksinya malam hari, maka akan diproses di hari yang berikutnya. Jadi teman-teman bisa untuk melihat jam terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi di reksadana, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai siklus ekonomi oleh pemilik hedge fund terbesar. Beliau mengatakan ada 3 penggerak ekonomi. Yang pertama, productivity growth. Yang kedua, short term debt cycle yang terjadi 5-8 tahun sekali. Yang ketiga yaitu long term debt cycle yang terjadi 75-100 tahun sekali. Nah, transaksi yang dilakukan pada sebuah negara itu yang terbesar adalah dilakukan oleh pemerintah sentral bank. Nah, ketika ekonomi ini dalam keadaan baik, maka akan terjadi inflasi. Seperti itu yang dikatakan oleh beliau. Nah, ketika terjadi inflasi, maka bank akan menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu naik, maka kebijakan yang harus dilakukan atau diambil oleh bank yaitu harus terjadi deflasi. Nah, saat itulah bank menurunkan suku bunga. Selanjutnya, ketika kita mengerti hal ekonomi, maka kita akan tahu beberapa hal. Yang pertama yaitu 1. Pastikan kredit kita tidak lebih besar dari pendapatan kita. Nah, jadi ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu atau ketika kita ingin melakukan kredit, maka kita harus melihat nih seberapa banyak sih pendapatan kita agar kita tidak kebablasan melakukan kredit, sehingga kredit kita itu lebih besar daripada pendapatan yang kita dapatkan. Nah, yang kedua, kita harus memastikan nih pendapatan kita tidak lebih besar dari produktivitas kita. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita mengerti tentang bagaimana sih siklus ekonomi ini, maka akan mendorong kita untuk bisa
mengontrol pendapatan kita, mengontrol kredit kita, serta produktivitas kita, sehingga perekonomian kita pribadi juga teratur, dan juga kita bisa untuk setidaknya membantu bagaimana agar perekonomian kita itu lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tentang hedge funds. Baiklah, apa sih hedging itu? Mungkin banyak teman-teman yang kurang tahu, bahkan baru mendengar tentang hedge funds. Jadi, hedging adalah strategi trading untuk membatasi atau melindungi para trader dari fluktuasi nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan atau rugi. Nah, hedging ini memberi kesempatan bagi trader untuk melindungi dana dari kerugian nih teman-teman. Caranya yaitu dengan memperkecil resiko rugi. Baiklah, selanjutnya ketika pergerakan nilai tukar mata uang tidak memungkinkan, trader meraih profit. Nah, contoh hedging ini yang pertama yaitu pasar saham, yang kedua komoditas berjangka, dan pasar forex. Nah, bagaimana sih cara kita untuk ketika kita ingin melakukan hedging? Dengan cara yaitu melakukan buy dan sell. Buy dan sell, membeli dan menjual atas satu aset yang sama secara bersamaan, atau beberapa aset yang berbeda tetapi pergerakan harganya itu saling berhubungan. Nah, hedge funds ini yaitu finance and capital markets. Nah, di situ kita kan dimana kita tuh bisa untuk mengontrol nih kerugian kita, mengontrol aset kita agar kita meminimalkan resiko kerugian kita. Baiklah teman-teman, segitulah hasil dari video resume saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang jelas ataupun tidak dimengerti. Mohon maaf atas kesalahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.